Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris dengan Miss Richa. Kali ini kita akan belajar tentang good news and bad news. Mendengar kata good and bad sepertinya sudah tidak asing lagi untuk kalian. Pasti sudah tahu, good itu artinya bagus atau baik. Bad itu artinya buruk atau jelek. Nah, sebelum ke social function atau fungsi sosialnya, di sini kalian pasti sudah tahu maksudnya apa sih dari good news and bad news itu. News itu berita, berarti otomatis di sini kita akan belajar tentang ekspresi bagaimana mengungkapkan berita baik dan berita buruk. What is social function? To give surprising news properly to maintain good relation with others. Maksudnya adalah memberikan berita yang mengejutkan dengan memberikan berita yang baik agar relasi atau hubungan dengan yang lain tetap terjaga. Di sini kalian juga akan belajar grammarnya. Biasanya dalam mengungkapkan ekspresi ini juga menggunakan countable and uncountable nouns. Apa sih itu? Kita perhatikan ya. Mari kita bahas perbedaan dari countable nouns and uncountable nouns. Nah, noun itu artinya kata benda. Kata benda berarti bagian daripada unsur kalimat atau part of speech yang berfungsi bisa sebagai subjek atau sebagai objek dalam kalimat tersebut. Countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung. Setidaknya ada 3 ciri yang dapat kita kenali dari countable nouns, yaitu yang pertama, bisa dihitung. Contohnya, one book, two cats, three apples. Atau yang kedua, punya bentuk jamak atau plural yang ditandai akhiran s atau is. Contohnya dari a book menjadi two books. Books. Nah, yang ketiga dapat menggunakan atau an di depan kata benda. Misalnya a dictionary, a pen, and an actress. Berbeda dengan uncountable noun, yaitu sama seperti namanya, merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Berbeda dari countable noun, karakteristik kata benda yang satu ini terbilang lebih kompleks. Jenis-jenisnya termasuk ke dalam kategori yang meliputi benda abstrak, benda cair, material, koleksi, dan lain-lain. Contohnya, di uncountable nouns itu ada furniture yang mendeskripsikan semua jenis benda yang masuk ke kelompok tersebut. Tapi di countable nouns itu ada chair, table, bed. Contoh lain sebenarnya yang lebih sering kita temukan adalah sebuah partikel. Partikel itu tidak bisa dihitung seperti salt, rice, sugar, tea, coffee. Itu adalah contoh dari uncountable nouns. Jadi, ketika kita mau mengungkapkan uncountable nouns, kita harus membatasi dengan menambah keterangan seberapa banyak yang perlu kita katakan ketika mau menggunakan uncountable nouns tersebut. Jadi, perbedaannya adalah countable nouns itu dapat dihitung dan uncountable nouns itu tidak dapat dihitung. Nanti akan Miss Richa beri contoh yang lebih relate dengan kehidupan kita untuk membedakan
Bagaimana sih kita tahu kalau itu termasuk countable atau uncountable? Di sini, Miss Richa memberikan satu contoh yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kita akan mengubah uncountable menjadi countable. Lihat contohnya. Yang uncountable, my mother drinks tea. Kita fokus di tea. Kata tea atau teh. Ketika kita mau mengungkapkan atau mengucapkan sebuah kata yang tidak bisa dihitung, tea atau teh, kita tidak tahu seberapa banyak mama atau ibu kalian membutuhkan teh tersebut. Maka, kita dapat membatasi dengan menambahkan a cup of tea. Berarti ibu kita membutuhkan 1 gelas teh. Maka dari itu kita bisa menghitung seberapa banyak teh yang dibutuhkan oleh ibu. Maka kita bisa membedakan bagaimana cara menggunakan kata yang uncountable menjadi countable. Di sini kita akan belajar bagaimana cara memproduksi atau mengekspresikan good news and bad news. Kalian bisa melihat contoh dari giving atau memberi dan bagaimana cara meresponnya. Guess what? You know what? I have great news for you. I have a bit of good news to tell you. I'm really pleased to tell you that blah blah blah. I have some brilliant news for you. Itu untuk memberikan atau giving. Biasanya ketika kamu mendapatkan good news atau berita baik, pasti ekspresi kamu sangat bahagia, gembira, dan benar-benar excited. Nah, contohnya, wow, that sounds exciting. That's great. Marvelous. I can't believe it. Thank you. Seperti itu. Untuk bad news, biasanya benar-benar menggunakan bahasa yang sangat diatur agar penyampaiannya tidak membuat pendengar itu sangat kecewa. I'm afraid have some bad news for you. I'm sorry for this, but blah blah blah. I really don't know how to say it, but blah blah blah. Come here, we need to talk about bad news for you. Responnya biasanya sangat terkejut dengan ditambah rasa sedih atau kurang baik. No, it can't be. I'm sorry to hear such terrible news. My goodness, I know how you feel. That must be awful. Mari kita lihat di sini ada satu contoh dialog. Apakah ini memperlihatkan ekspresi dari good news atau bad news? Good job. Ini adalah contoh dialog yang mengekspresikan bad news. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat dari keyword seperti hospital atau rumah sakit dan accident dan kecelakaan. Itu adalah contoh atau kata kunci bahwa dialog ini adalah menyampaikan berita yang buruk atau tidak baik. Mari kita baca. Hey Nadia, wait me. What happened, Martin? Any something wrong? Yes, I really don't know how to say it. Your dad has to bring hospital because he accidents after taking you here. My goodness, are you joking? I'm sorry to hear that, but this is serious. Please bring me to hospital now. I think enough for this material in this meeting.
So, see you next meeting and thank you.